Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5. Kami akan membahas materi mengenai cracker atau populer disebut dengan hacker. Perkenalkan, saya Restu Maulid Asyidik dengan NIM 240102111. Di sini saya sebagai ketua kelompok yang akan membahas materi tentang cracker. Langsung saja pada materinya. Sebelumnya izin perkenalkan anggota. Ada Taufikur Rahman Iputra, saya sendiri Restu Maulid Asyidik, putra Muhammad Syarfiq Rasid, dan Farhan Hidayah, juga Gisna Rizkia dan Raditya Amarullah. Perkenalkan, saya Restu Maulid Asyidik. Saya di sini akan membahas materi tentang cracker atau populer disebut dengan bahasa hacker. Lalu langsung saja ke materi pertama, cracker atau hacker. Siapa itu cracker? Jadi cracker adalah sebuah individu yang menembus sistem komputer secara ilegal untuk merusak, mencuri data, atau bahkan mengeksploitasi sistem dari komputer kita sendiri. Lalu selanjutnya motif ini pasti juga dilatar belakangi oleh motif-motif yang bertujuan untuk mengambil keuntungan. Contoh motif yang pertama seperti motif ekonomi yang bertujuan untuk mencuri data, uang, atau bahkan identitas kita. Kedua, ada motif politik, hacktivisme atau sabotase sistem negara. Ketiga, ada motif pribadi, seperti karena faktor gengsi, tantangan, atau dendam pribadi. Sekian mungkin materi pertama, dan di sini ada sedikit cuplikan mengenai sebuah proses atau bagaimana berjalannya proses cracker ini. Puluhan tahun lalu, sistem keamanan berbagai perusahaan di Amerika berhasil dibobol. Banyak data penting dan program yang nilainya jutaan dolar berhasil diintip sama si hacker. Ada yang khawatir kalau ini dibiarin aja, dia bisa masuk ke markas utama pemerintah Amerika dan ngebocorin info-info A1. Tapi dia nggak berasal dari negara lawan, bukan juga dari geng mafia. Dia cuma mahasiswa yang iseng dan penasaran. Tapi saking susahnya ditangkep, dia sampai pernah masuk daftar buronan FBI. Oke, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan. Gimana sebenarnya cara hacker ngebajak komputer? Oke, jadi sebenarnya ngehack itu nggak selalu kayak di film-film gini. Kadang caranya bisa sepele, bahkan nggak kita sadari. Salah satu yang cukup sering ditemuin yaitu lewat program bajakan. Program berbayar yang udah diakalin biar bisa dipakai gratis. Mereka biasanya bisa kita temuin dari situs-situs nggak resmi. Nah, buat bikin program bajakan, hacker bakal ngebongkar dulu isi program aslinya biar bisa diutak-atik. Dari situ, mereka jadi bisa nyelipin program jahat yang sebelumnya udah dibikin. Terus program yang udah dimodif dibungkus lagi sampai jadi mirip banget sama yang ori. Jadi pas kita download, yang kepasang di komputer bukan cuma aplikasi bajakan, tapi juga program jahat tadi. Ibarat serigala berbulu domba. Sungguh cerdik. Tapi terus gimana program jahat ini bisa sampai ngebajak komputer kita? Biar lebih ngerti, kita harus tahu dulu kalau program jahat yang bisa nyusup ke komputer tadi itu punya nama keren, malware. Jenisnya ada banyak banget, tergantung tujuannya si hacker. Ada malware yang bisa nyolong data, matiin sistem komputer, bahkan sampai ngunci komputer kita. Salah satu malware yang paling banyak dipakai hacker pernah bikin warga negara 62 ketar-ketir. Jutaan data penduduk kita pernah disandra. Ada juga malware yang bisa ngendalin komputer kita dari jauh, bikin hacker jadi bisa gerakin kursor, ngeliat foto aib, data penting, transfer uang, sampai check out belanjaan. Yang ngeri, mereka juga bisa sampai nyalain kamera dan ngintip kita diam-diam. Tahun segini, aparat berhasil nangkep ratusan orang yang ngintip ratusan perempuan. Ngerekam video diam-diam lewat webcam dan nyolong foto, bahkan konten intim. Serem banget. Dan gak cuma lewat program bajakan, serangan juga bisa datang dari tempat yang gak kita sangka. Kayak wifi gratis.
Pas gadget kita terhubung jaringan, hacker bisa nyadap koneksi kita di tengah, bikin semua kegiatan internet kita bisa mereka intip. Ibaratnya kayak lagi bisik-bisik ke temen, tapi ternyata ada orang lain yang ikut dengerin. Meskipun semua tadi kedengarannya serem, sistem keamanan komputer kita juga udah makin canggih. Perusahaan biasanya rutin meriksa celah yang bisa dimanfaatin hacker. Kalau ada yang ketemu, mereka bakal nambal celah tadi dan nyuruh kita ngelakuin pembaruan alias update sistem. Bahkan ada perusahaan yang ngadain sayembara buat orang-orang yang bisa nemuin celah keamanan di sistem mereka. Hadiahnya bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Jadi ya, sabar aja kalau lagi nunggu pembaruan komputer. Tapi sebenarnya mau sistem secanggih apapun, semuanya balik lagi ke manusianya. Ayo kita balik lagi ke kasus di awal tadi. Ternyata mas-mas yang jadi pelakunya nggak pakai alat canggih. Waktu itu dia cuma pura-pura jadi karyawan yang butuh akses. Dan ya, karena jago acting, dia beneran dikasih kunci masuk ke sistem perusahaan. Oke, sekarang kita tahu kenapa penting banget buat nggak asal download program bajakan, apalagi klik link sembarangan. Dan jangan ragu juga buat selalu ngupdate program komputer. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Putra Muhammad Syafiq Rashid dengan NIM 240102098. Di sini metode dan teknik yang digunakan. Yang pertama, exploitation tools seperti malware, trojan, dan keylogger. Yang kedua, serangan dilakukan melalui tahapan footprinting, scanning, exploiting, covering track. Dan yang ketiga, memanfaatkan kerentanan sistem, vulnerability, dan kecerobohan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan dampak tindakan cracker. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Marullah dengan NIM 240102101. Ada 5 dampak tindakan cracker. Yang pertama, pencurian data. Cracker dapat mengakses dan mencuri informasi data seperti data pribadi dan informasi keuangan. Yang kedua, manipulasi data. Cracker dapat memanipulasi data dan data yang dicuri untuk tujuan yang merugikan, seperti mengganti informasi pemilik rekening bank. 3. Rusak data. Cracker dapat merusak data dalam jaringan komputer, menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan individu. Yang keempat, penyebaran malware. Cracker dapat menyebar malware yang dapat mengganggu keamanan sistem dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Yang kelima, kerugian finansial. Dengan mencuri data, cracker dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi korban. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya Farhan Hidayah dengan NIM 240102029. Saya akan menjelaskan aspek hukum dan pertanggungjawaban dari pasal 30 ayat 3 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Atas perbuatannya, cracker dapat dijerat pidana penjara paling lama yaitu 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Hakim juga akan mempertimbangkan motif, dampak, dan unsur kesengajaan. Dari Ridwan 2023. Baik, saya akan melanjutkan di poin tanggung jawab pemerintah dan aparatur. Yang pertama, pemerintah wajib menegakkan hukum cyber UU ITE dan menindak pelaku cracker secara adil. Yang kedua, aparatur perlu pelatihan forensik digital dan peningkatan kemampuan teknis. Yang ketiga, diperlukan lembaga khusus infrastruktur keamanan cyber nasional. Yang keempat, pemerintah harus berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk penanganan lintas negara. Dan yang terakhir, edukasi dan literasi digital penting untuk mencegah kejahatan cyber sejak dini. Baik, di sini saya Agis Narizkia dengan NIM 240102008.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan dan solusi untuk cracker ini. Yang pertama, gunakan sistem keamanan berlapis seperti firewall, enkripsi, ataupun autentikasi ganda. Kemudian yang kedua ada pencegahan harus berbasis teknologi, regulasi, dan kesadaran manusia. Untuk yang ketiga, diperlukan pendekatan terpadu antara hukum, keamanan sistem, dan pendidikan cyber. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, cracker merupakan ancaman nyata terhadap keamanan digital. Kemudian yang kedua ada pencegahan harus berbasis teknologi, regulasi, dan kesadaran manusia. Untuk yang ketiga, diperlukan pendekatan terpadu antara hukum, keamanan sistem, dan pendidikan cyber. Kemudian yang terakhir ada referensi dari materi yang kami bahas. Ada 20 jurnal. Bisa dilihat referensi yang kami ambil. Baik, sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.